Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 48. Wah, engkau belum selamatan sudah mengubah namaku, Nona. Namaku Joko Darmono, boleh kau panggil Joko saja. Maaf, Mas Joko, akan tetapi jangan sebut aku Nona, sebut saja namaku, Sui Hong. Baik, Sui Hong. Akan tetapi engkau panggil saja aku Joko. Begitu lebih akrab, bukan? Baiklah, Joko. Engkau sungguh pandai berkelakar. Kami gembira sekali berkenalan dengan kalian berdua. Kata Sui Hong sambil tersenyum manis. Hihi, kalian berdua hati-hati, jangan terlalu akrab, nanti si Tiong bisa sangat cemburu. Bagus Sajiwo ikut pula berkelakar, menggoda. Si Tiong orangnya lembut dan sederhana, agak pendiam, akan tetapi tidak kaku. Bagus Sa. Da apa, aku lupa lagi. Hehe, Bagus Sa. Sapi, begitu. Joko Darmono berseru dan kembali semua orang tertawa. Sebut saja aku Bagus, si Tiong. Namanya sesuai dengan orangnya. Kini Tan Sui Hong makin berani dan akrab ikut bercanda. Waduh, sekarang si Tiong akan cemburu kepadamu, Bagus. Tunangannya memuji engkau tampan. Sama sekali tidak ada cemburu di antara kami, Bagus dan Joko. Hong Moy, adik Hong, mengatakan yang sebenarnya, bukan untuk merayu dengan pujian. Benar apa yang dikatakan oleh Tiongko. Cemburu hanya terdapat dalam pikiran orang yang dangkal pandangannya dan palsu cintanya. Kata Tan Sui Hong. Wah, nama kalian sekarang berubah pula. Sui Hong menjadi Hong Moy dan si Tiong menjadi Tiongko. Joko Darmono mencela. Sui Hong tertawa. Tidak berubah, Joko. Moy atau Moy berarti diajeng, dan Ko atau Koko berarti kakang mas, begitu. Aduh mesranya. Joko Darmono menggoda lagi. Nanti dulu, Sui Hong. Engkau tadi mengatakan bahwa cemburu hanya terdapat dalam pikiran orang yang dangkal pandangannya dan palsu cintanya. Aku tertarik sekali. Coba jelaskan. Kata Bagus Sajiwo. Tan Sui Hong tersenyum dan mengerling kepada tunangannya, lalu berkatalah, dia yang memberi penjelasan. Si Tiong tersenyum. Terus terang saja. Aku pun pertama tahu akan hal itu dari baca kitab-kitab kuno lalu kurenungkan sehingga dapat melihat kebenaran yang terkandung di dalamnya. Begini, Bagus dan Joko. Cemburu merupakan pemikiran yang dangkal karena semua orang juga mengetahui bahwa cemburu mendatangkan kebencian dan kemarahan yang membuat orang dapat melakukan kekejaman. Cemburu muncul dari kemelekatan, ingin memiliki dan menguasai demi kesenangan diri sendiri. Orang yang berpandangan luas tidak akan membiarkan cemburu meracuni hatinya yang akibatnya akan menggelapkan pandangan dan mematahkan pertimbangan akal budi. Cemburu hanya mengotorkan cinta dan kalau ada cemburu, berarti cintanya palsu. Cinta yang sejati mengandung kepercayaan mutlak dan sepenuhnya kepada orang yang dicintanya. Nah, demikianlah yang kuketahui dari kitab-kitab kuno. Bagus Sajiwo mengangguk-angguk kagum. Wah, tidak kusangka kalian ini muda-mudi Cina juga memiliki pandangan yang mendalam tentang kehidupan. Si Tiong, engkau pandai membaca kitab kuno, tentu engkau seorang yang terpelajar tinggi. Bagus. Semua orang juga pelajar kalau saja dia mau belajar. Hidup ini sesungguhnya mempelajari segalanya melalui pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain, bukan? Hehe, percakapan antara dua orang kakek yang sepatutnya menjadi pertapa dan pendeta. Kering dan tidak menarik. Sui Hong, lebih baik kita bicara tentang hal lain yang lebih menggembirakan. Aku melihat tadi engkau seorang gadis yang memiliki tenaga hebat. Sentilanmu pada sebiji kedelai kepada tunanganmu tadi benar-benar mengagumkan. Bukan hanya Sui Hong, juga si Tiong tampak terkejut dan keduanya memandang kepada Joko Darmono dengan mata terbelalak. Joko, engkau tahu akan hal itu? Kemelut Belambangan karya Ho Ping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Tanya Sui Hong. Joko Darmono tersenyum. Tentu saja aku tahu dan Bagus juga tahu. Aku pernah mendengar bahwa bangsa Cina banyak yang pandai bermain silat.
Aku yakin engkau tentu pandai silat, Sui Hong. Betul. Kan? Sui Hong mengerling ke arah tunangannya sambil tersenyum. Ah, aku tidak sepandai dia. Hebat. Tentu engkau seorang ahli silat yang pandai, seorang pendekar, Si Tiong. Kata pula Joko Darmono. Wah, tidak berani aku mengaku sebagai seorang pendekar yang pandai. Bagiku, seorang pendekar bukan asal dia pandai bersilat dan pandai berkelahi, melainkan seorang yang dengan gigih membela kebenaran dan keadilan dan siap mengorbankan dirinya untuk membela orang-orang tertindas dan menentang orang yang sewenang-wenang dan jahat. Kami percaya bahwa engkau tentu seorang pendekar yang pandai silat dan juga seorang ahli sastra, Si Tiong. Kata Bagus Sajiwo. Jangan memandang terlalu tinggi, Bagus. Terus terang saja, aku suka mempelajari sastra dan tentang ilmu silat, aku tahu sedikit-sedikit. Aku pernah belajar ilmu silat di biara Xiaolimsi. Ah, aku pernah mendengar bahwa perguruan Xiaolim merupakan perguruan silat yang paling besar dan terkenal di Cina. Si Tiong mengangguk. Memang benar, akan tetapi bukan berarti aku memiliki kepandaian tinggi. Aku hanya mempelajari sedikit saja, hanya untuk bekal membela diri. Bagus Sajiwo teringat akan nasihat mendiang Ki Ageng Mahnedra, bahwa orang yang omongannya besar dan sombong tidak perlu ditakuti karena biasanya seperti gentong kosong yang nyaring bunyinya, akan tetapi harus berhati-hati terhadap orang yang bicaranya merendahkan diri karena orang seperti itu suka menyembunyikan kemampuan yang hebat. Batang padi yang kosong tegak, akan tetapi yang padat berisi merunduk. Si Tiong dan Sui Hong, bolehkah kami melihat kalian berlatih silat sebentar? Kami ingin sekali melihat ilmu silat kalian. Kata Joko Darmono. Ah, ilmu silat kami masih rendah. Si Tiong, aku juga mengharap engkau dan Sui Hong mau memperlihatkan ilmu silat kalian kepada kami. Bukankah kita telah menjadi sahabat baik? Jadi, tidak usah sungkan. Bagus Sajiwo juga membujuk. Dan engkau sendiri, apakah juga murid Xiao Lim, Sui Hong? Tanya Joko Darmono. Boleh dibilang begitu, Joko. Aku dilatih oleh ayahku sendiri, kemudian aku mempelajari ilmu silat Xiao Lim. Wah, kalau begitu kalian ini pasangan hebat. Marilah, Si Tiong dan Sui Hong, perlihatkan ilmu silat kalian kepada kami. Kami ingin sekali melihatnya. Bagus Sajiwo membujuk lagi. Si Tiong tampaknya tak dapat menolak lagi, akan tetapi Sui Hong mendahuluinya. Bagus dan Joko, kami tidak keberatan memperlihatkan ilmu silat kami, akan tetapi hanya dengan satu syarat. Wih! Pakai syarat-syaratan segala. Dasar berdarah pedagang, tidak mau kalah dan tidak mau rugi. Nah, katakan apa syaratnya? Joko Darmono berseru, namun nada suaranya jelas berkelakar sehingga Sui Hong tidak merasa tersinggung. Gadis itu tersenyum memandang Joko Darmono. Kalian dapat melihat ketika diam-diam tadi aku menyentil kedelai, hal itu menunjukkan bahwa kalian memiliki penglihatan yang tajam. Kami dapat menduga bahwa kalian tentu bukan orang-orang sembarangan, tentu memiliki aji kesaktian. Maka, kami mau memperlihatkan ilmu silat kami kalau kalian juga nanti menunjukkan kepandaian kalian kepada kami. Bagaimana, setuju? Aku setuju. Usul itu bagus sekali. Si Tiong berseru gembira. Jolo dan Bagus saling berpandangan, lalu keduanya tertawa. Wah, terpeleset kita sekarang, Bagus. Gadis ini benar-benar cerdik sekali. Baiklah, Sui Hong dan Si Tiong, kalian berdua perlihatkan dulu ilmu silat kalian, setelah itu nanti giliran kami untuk memperlihatkan kebodohan kami. Ai, jangan begitu, Joko. Di antara kita tidak perlu saling merendah. Tidak ada yang pintar atau bodoh. Kita sama-sama memperlihatkan apa yang pernah kita pelajari dan masing-masing memberi saran kalau ada kekurangannya. Nah, mari kita pergi ke Lian Butia. Kata Si Tiong. Apa itu? Bagus bertanya heran. Lian Butia artinya ruangan latihan silat. Kami mempunyai ruangan itu di sebelah belakang. Mari kita ke sana. Mereka berempat lalu menuju ke belakang. Ruangan yang dimaksudkan itu berada di jajaran gudang-gudang barang, sebuah ruangan tertutup yang luas dan di sudut terdapat sebuah rak tempat berbagai macam senjata. Ada toya, tombak, ruyung, trisula, golok, pedang dan lain-lain. Wah, bagus sekali ruangan untuk latihan ini. Joko berseru. Mereka lalu duduk di atas bangku yang terdapat di samping dekat dinding. Hayo, mulailah kalian. Joko mendesak.
Si Tiong dan Sui